Baik, perkenalkan, nama saya Nurleli Itani. Saya bekerja sebagai guru PAUD di KB Al-Barkah Cidulus, Malang. Saya sudah bekerja sebagai guru PAUD sekitar 2 tahunan ya. Saya mengajar anak-anak dari umur 3 sampai 6 tahun. Yang membuat saya tertarik yaitu kan saya suka anak-anak ya, sedari dulu itu saya emang suka anak kecil gitu. Saya melihat anak kecil itu polos gitu. Saya melihat anak kecil kalau diibaratkan seperti kertas putih yang kosong. Jadi saya berkeinginan untuk memberikan sesuatu yang bermakna buat mereka di masa depan. Kapan Ibu menjalani pekerjaan ini? Pertama kali saya bekerja sebagai guru PAUD tepatnya pada bulan Juni 2023. Jadi sudah 2 tahunan saya mengajar PAUD. Apa yang Ibu rasakan saat pertama kali menjadi guru PAUD? Pertama-tama saya itu grogi ya. Pertama kali saya grogi karena belum terbiasa menghadapi sebegitu banyak anak dengan karakter yang berbeda. Tapi di sisi lain saya juga merasa senang serta bangga gitu, dapat menjadi bagian dari perkembangan yang paling berpengaruh tentunya orang-orang terdekat ya, seperti suami, orang tua, serta rekan-rekan guru yang selalu memberikan motivasi dan semangat gitu, agar saya selalu bersemangat untuk belajar anak-anak. Tugas utama saya setiap hari yang pertama adalah membuat rancangan pembelajaran, yaitu RPPH ya, rancangan pembelajaran harian. Kemudian saya juga tentunya kan mengajar anak, mengenalkan anak-anak angka, mengenalkan huruf dan sebagainya ya. Kemudian saya juga membimbing mereka untuk mengoptimalkan perkembangan 5 aspek. Yang pertama adalah aspek motorik kasar, motorik halus, saintifik, sosial emosional, kognitif, dan serta keagamaan. Cara Ibu menyelesaikan tugas yang sulit? Gak ada yang sulit gitu. Kami biasanya berdiskusi dengan rekan-rekan guru, bahkan dengan kepala sekolah, untuk mencari solusi atau jalan yang terbaik untuk masalah-masalah kami gitu. Dan tentunya kita juga sering berdiskusi untuk menentukan ide-ide kreatif. Apa pengalaman yang paling berkesan selama menjalani profesi ini? Pengalaman yang paling berkesan yaitu adalah ketika anak-anak yang tadinya belum hafal huruf, belum hafal angka, belum bisa baca, belum bisa berhitung, dan setelah masuk PAUD saya ajarkan mereka jadi bisa, dan itu adalah bekal yang berharga buat mereka untuk melanjutkan pendidikan ke SD. Kamu hal yang membuat pekerjaan ini unik dibandingkan pekerjaan lainnya? Hal yang membuat pekerjaan ini unik yaitu adalah ketika saya harus mengajar anak-anak yang dalam satu kelas itu mereka berbeda-beda karakternya, berbeda-beda cara pandangnya, dan berbeda-beda juga cara belajarnya tentunya. Nah, disitulah letak uniknya gitu. Kita sebagai guru PAUD harus bisa menyesuaikan sama anak yang ini harus bagaimana cara mengajarnya, sama anak yang ini harus bagaimana cara mengajarnya gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan supaya kita bisa mendampingi perkembangan mereka dengan optimal. Pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada kami siswa SD untuk meraih cita-cita yang kami inginkan?
pastinya semangat belajar dan jangan pernah berhenti berusaha ya. Terus jadilah pembelajar sepanjang hayat, karena belajar itu, menuntut ilmu itu adalah hal yang wajib bagi kita selama masih hidup. Dalam Islam pun ditegaskan bahwa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Nah, oleh karena itu, maka dari itu, selama kita masih hidup, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kemudian, jangan lupa berdoa atas usaha yang telah kamu usahakan ya, jangan lupa berdoa. Karena kata-kata seorang ahli bahwa berusaha tanpa berdoa sama dengan buta, dan berusaha tanpa berdoa sama dengan pincang. Jadi, berdoa dan berusaha merupakan satu hal yang saling berdampingan, tidak boleh dipisahkan ya. Makanya kalau kita mau berhasil, usaha dan doa. Nah, saya juga berpesan untuk anak-anak SD ya, siswa SD, supaya mengoptimalkan apa yang menjadi bakat dan potensi kalian. Karena apa? Ya karena saat kita mengoptimalkan bakat-bakat tersebut, kita akan menghasilkan sesuatu yang sukses. Insya Allah kita akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai kesuksesan tersebut. Maka dari itu, optimalkan potensi kalian. Jika kalian berpotensi nih, kalian tahu potensi kalian ada di bidang olahraga, kalian optimalkan aja gitu. Kalau kalian tahu potensi kalian ada di matematika misal, optimalkan aja dengan bimbel, les atau dan lain sebagainya. Pokoknya optimalkan ya, pokoknya optimalkan. Insya Allah nanti kedepannya Allah akan memberikan jalan untuk kita menuju kesuksesan. Pesan yang telah Ibu sampaikan semoga bermanfaat bagi kami. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup untuk pesan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kesimpulannya, profesi guru PAUD adalah profesi yang mengajarkan anak-anak di usia prasekolah, yaitu 3-6 tahun. Mereka membuat rancangan pembelajaran harian, mengoptimalkan perkembangan 5 aspek, yaitu motorik kasar, motorik halus, kognitif atau saintifik, sosial, emosional, bahasa, dan keagamaan, dan yang terakhir berkomunikasi dengan orang tua terkait perkembangan anak. Dari semua yang telah saya jabarkan, saya mengerti bahwa profesi guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Jadinya kami tanpa mereka, terima kasih Bapak dan Ibu guru atas ilmu dan kasih sayang yang telah kalian berikan.